Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya karena telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Berarti belum tahu ya apa itu konseling kelompok. Baik, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya bahwa konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling melalui pemberian bantuan untuk mengentaskan masalah dalam anggota kelompok, baik masalah dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun juga karir. Nah, tujuannya di sini itu adalah untuk mengentaskan masalah anggota kelompok, kemudian juga untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Selanjutnya adalah bahwasanya dalam kegiatan konseling kelompok ini akan kita lakukan dalam beberapa tahap, di mana nantinya kita akan ada identifikasi masalah, kemudian juga goal setting, yaitu menetapkan tujuan dari konseling kelompok ini. Kemudian juga kita akan melakukan treatment terkait permasalahan yang ada dalam konseling ini. Kemudian dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan, dan juga kenormatifan. Jadi teman-teman hadir di sini itu apakah secara sukarela atau terpaksa? Sukarela. Ya, jadi teman-teman itu hadir di sini itu harus secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. Kemudian juga teman-teman di sini itu harus saling terbuka satu sama lain dalam menyampaikan masalah yang sedang dialami masing-masing. Jika mungkin nanti ada anggota kelompok lain yang sedang menyampaikan masalahnya, ya kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik. Nah, dalam konseling kelompok ini juga ada etika dalam berbicaranya, di mana ketika nanti anggota kelompok itu sedang menyampaikan masalah atau berpendapat, kita wajib untuk kita mendengarkannya dengan seksama. Kemudian jika kita ingin memberikan saran, pendapat atau masukannya, silakan nanti kalian untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, untuk konseling kelompok ini juga akan terjaga kerahasiaannya. Jadi teman-teman semuanya itu harus saling menjaga rahasia satu sama lain, tidak boleh menceritakan permasalahan yang ada di sini itu kepada orang lain di luar kegiatan ini. Tetapi untuk informasi yang bersifat umum, silakan untuk bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Apabila mereka ada yang mengalami masalah yang sama, kita bisa membantunya. Nah, sebelum itu kita mengucapkan ikrar terlebih dahulu ya, secara bersama-sama. Nanti silakan teman-teman bisa ikuti kalimat yang Ibu ucapkan. Nah, boleh tangannya diangkat terlebih dahulu. Saya berjanji. Saya berjanji. Semua informasi yang disampaikan di sini. Semua informasi yang disampaikan di sini. Akan saya jaga kerahasiaannya. Akan saya jaga kerahasiaannya. Tidak akan saya sampaikan di tempat lain. Tidak akan saya sampaikan di tempat lain. Akan tetap terjaga kerahasiaannya. Akan tetap terjaga kerahasiaannya. Baik, cukup, terima kasih ya. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, kita sepakati dulu waktunya. Nah, untuk kegiatan ini akan kita lakukan selama 30-35 menit. Apakah teman-teman semuanya sepakat? Sepakat. Baik. Nah, dari kalian apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Baik, kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti silakan kalian bisa sebutkan nama, hobi, kemudian juga cita-citanya. Nanti kita bisa sambil bernada sambil bertemu.
ya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Selamat saya Vina, hobi membaca cita-cita guru BK. Kalau kamu siapa? Bisa teman-teman? Bisa. Oke, berarti mulai dari sebelah kanan ibu ya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan pengertian, tujuan, asas-asas, dan juga tahapan dari konseling kelompok. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak dulu. Berarti, ya silakan. Berarti misalnya nggak ada salah satu anggota yang nggak mau buat mulai masalah itu nggak jadi masalah kan? Maksudnya, misalnya ini mulai masalah ketika saya atau ada salah satu itu nggak mau berpendapat, nah itu jadi apa? Dalam konseling kelompok ini kan ada yang namanya asas keterbukaan ya, seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, alangkah baiknya itu teman-teman semua itu bisa terbuka masalahnya, jadi ya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Baik. Selain Mbak Fitri tadi, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Mbak Raisa. Tadi ada asas kerahasiaan. Itu kerahasiaannya tuh masalah teman-teman atau masalah saya juga. Kalau saya cerita sama orang luar, apakah boleh? Masalahnya itu nanti dari seluruh anggota kelompok ini. Jadi sifatnya itu dirahasiakan. Nah, kalau misalkan Mbak Raisa ingin menceritakannya kepada orang lain, ya nanti terkait solusinya saja itu. Jadi masalah saya nggak boleh. Tidak boleh Mbak. Baik, apakah ada lagi? Baik, berarti sudah paham semuanya ya? Apakah bisa dilanjut ke tahap selanjutnya? Bisa. Baik, jadi selanjutnya kita akan memasuki tahap ini. Nah, pada tahap ini silakan nanti teman-teman semuanya menyampaikan masalah yang sedang dialami, yang sedang dirasakan, yang sedang kalian rasakan. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi, silakan nanti kalian bisa menyampaikannya satu persatu secara berurutan ya. Bisa dimulai dari Mbak Sabrina terlebih dahulu. Kalau misalnya saya merasakan terjadi itu, saya sering contek sih. Sering menyontek ya. Menyonteknya itu apakah ketika ulangan harian atau mungkin UTS atau apa? Ya kalau misalnya ada ulangan harian atau ujian yang lain itu pasti saya mencontek. Berarti dalam semua jenis ujian itu Mbak Sabrina ini menyontek ya? Ya, kalau untuk Mbak Raisa? Saya kurang bisa fokus pelajaran. Kurang fokus dalam pelajaran. Pelajarannya di sini itu seluruh pelajaran atau hanya ada salah satu gitu? Enggak salah satu itu beberapa. Jadi kalau pelajaran kayak pembahasan kesenian itu saya suka, tapi kayak matematika itu malah saya benar-benar kayak melaksanain hobi saya sendiri. Berarti tidak fokusnya itu dalam mata pelajaran yang kurang disukai Mbak Raisa ya? Ya, selanjutnya Mbak Sekar. Kalau saya itu ini Bu, sulit fokus juga cuma gara-gara K-pop. Gara-gara K-pop. Mbak Sekar ini biasanya kalau nonton K-pop itu apakah ada jadwalnya tertentu atau mungkin terlalu kecanduan gitu, jadi hampir setiap waktu itu menonton? Lebih ke setiap waktu nonton sih. Oke, baik, selanjutnya Mbak Hana. Kalau masalah saya itu terlambat karena saya kan ke sekolah naik angkot ya Bu. Mungkin yang dari rumahnya nggak pagi, tapi kan namanya angkutan kan pasti berhenti. Kadang juga macet, terus kadang juga namanya nurunin orang. Jadi
dari sekolah yang dari rumah pagi itu nanti dari sekolah terlambat gitu. Baik, sering terlambat. Tapi kalau untuk Mbak Hana sendiri itu jam bangunnya sudah pagi? Sudah sih Bu. Berarti Karena saya kan sadar saya itu naik angkot, jadi saya harus bangun lebih pagi dan lebih awal karena kan saya harus nungguin angkot itu. iya baik. Selanjutnya Mbak Fitri. Kalau saya sendiri itu karena sulit mengambil keputusan, jadi misalnya ada hal-hal yang benar-benar ini harusnya saya sendiri yang memutuskan, tapi saya lebih cenderung mengandalkan orang lain. Baik, sulit mengambil keputusan. Nah, dalam mengandalkan orang lain itu berarti Mbak Fitri harus diskusi terlebih dahulu ya dengan orang lain. Iya, kayak sharing-sharing ini masalah saya, misalkan mengenai masalah keluarga, terus kira-kira solusinya harus gimana, apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, itu biasanya saya butuh keputusan dari orang lain. Iya baik. Jadi semua teman-teman sudah menyampaikan permasalahan yang sedang dialami dan dirasakannya. Ada yang tadi ini menyontek, kemudian juga ada yang sering terlambat, sulit menentukan keputusan, sulit fokus dalam pelajaran, dan juga sama Mbak Sekar tadi sulit untuk fokus karena hipo. Teman-teman semuanya, dari permasalahan ini semua itu mana yang akan diprioritaskan dalam kegiatan konseling kelompok ini? Menurut saya itu permasalahannya bersatunya ya, karena kan kita itu kan sekolah tuh, kita itu emang kebiasaan kadang tuh mencari teman, jadi kemungkinan permasalahan yang diangkat ini kemungkinan permasalahan bersatunya, dengan cara mengatasi agar tidak menyontek. Iya baik, untuk teman-teman lainnya apakah setuju? Setuju. Berarti setuju ya, untuk permasalahan kali ini yang kita prioritaskan adalah masalah dari Mbak Sabrina, yaitu perilaku menyonteknya. Nah, untuk Mbak Sabrina, apakah bersedia apabila masalahnya ini kita bahas di sini? Nah, untuk teman-teman anggota lainnya, apakah bersedia nanti untuk memberikan pendapat dan juga masukannya terkait masalah ini? Bersedia Bu. Baik. Untuk Mbak Sabrina, bisa tolong ceritakan secara lebih detail terkait masalah yang sedang dialaminya? Jadi permasalahan itu mencontek itu dikarenakan saya itu orangnya itu sering bermain sampai lupa waktu, sampai lupa untuk belajar. Di rumah itu juga jarang, jadi saya lebih sering keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman saya. Dan di situ saya jadi lupa belajar, jadi kayak lupa ngatur waktu. Gimana caranya ngatur waktu untuk belajar, untuk bermain yang kayak gimana gitu. Jadi ketika ujian, biasanya kan kalau sekolah ada ujian harian, ada juga ujian mendadak yang diberikan oleh guru. Yang di situ itu kan saya belum belajar, belum mendalami materi yang diberikan oleh guru. Jadi di situ saya belum mendapatkan hasil yang baik. Baik, jadi kan Mbak Sabrina ini menyontek karena dia terlalu sering bermain ya, sehingga lupa belajarnya. Nah, dari apa yang telah disampaikan Mbak Sabrina, Ibu persilakan kepada anggota kelompok lainnya untuk apabila ada pertanyaan terkait masalah yang sedang dialami Mbak Sabrina. Ya, silakan Mbak Hana. Saya mau nanya sama Mbak Sabrina, macam itu setiap ujian atau kadang-kadang kayak jarang di master itu saya mencoba itu atau gimana ya? Jadi kalau saya mencoba itu mulai dari SMA ini sih, karena saya karena pemain itu saya lebih menghasilkan nilai. Jadi ketika ujian saya
kalau misalnya saya belajar itu saya merasa ngantuk, merasa bosan. Jadi saya lebih memilih bermain dengan teman-teman karena menurut saya itu lebih menyenangkan, lebih seru, lebih happy aja kalau sama teman-teman daripada belajar. Silakan Mbak Sekar. Kalau Mbak Sabrina kan selama ini katanya menonton, tapi pernah nggak sih sekali atau 2 kali ke Bogor sama? Kalau sama dulu belum pernah sih. Jadi saya masih terus mencontek aja karena belum pernah belajar. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Raisa. Saya berpikir hasil saya pasti bagus karena mencontek. Itu kan kalau mencontek pasti hilang juga ya. Jadi teman yang pintar seperti itu. Tapi saya juga berpikir hasil saya juga pasti bagus nih karena mencontek orang yang pintar. Iya, karena teman-teman saya juga banyak yang seperti itu sih mencontek. Jadi saya juga ikut-ikutan juga. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Silakan. kan tugas saya kali ini menceritakan kita bahasa ini ada orang-orang yang bingung ketika bahasa Indonesia. Lalu interaksi apa sih yang pernah terjadi sama orang tua Sabrina? Orang tua Sabrina yang mengetahui bagaimana sih cara belajar bahasa Sabrina sendiri? Orang tua sendiri sih belum mengetahui kalau saya itu bisa mandiri. Tahunya yang buat saya bagus itu hasil kerja saya sendiri. Nggak tahu kalau saya itu bisa. Berarti orang tua bahasa Sabrina ini lebih kurang terhadap bagaimana cara proses belajar yang dibandingkan proses belajar yang didahului. Bukan orang peduli sih. Orang tua juga peduli juga tentang di sekolah itu hasilnya gimana, proses belajarnya gimana, seperti itu. Tapi dari saya sendiri yang tidak menceritakan adalah tahunya saya hasil belajar saya yang bagus itu ya dari hasil kerja saya sendiri. Baik, apakah ada lagi pertanyaannya? Silakan Mbak Sekar. Mbak Sabrina itu kalau internet itu suka sendiri praktek apa ada teman yang kerja sama Iya, kan saya sudah bilang kalau lingkungan saya juga teman-temannya itu mencontek. Jadi dari situ saya juga dari teman-teman juga sebelum ujian itu saya kayak merencanakan nanti gini ya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Baik, semua pertanyaan yang kalian sampaikan itu semuanya bagus. Ada yang bertanya tentang alasannya Mbak Sabrina menyontek, kemudian hubungan Mbak Sabrina dengan orang tuanya ketika menyontek, juga perasaan Mbak Sabrina ketika menyontek. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi nantinya akan kita gunakan untuk menemukan solusi apa yang sebenarnya itu tepat untuk mengendalikan perilaku menyontek Mbak Sabrina ini. Baik, kira-kira siapa yang akan menyampaikan solusinya? Silakan. Mungkin menurut pendapat saya dari solusinya itu jadi Mbak Sabrina itu jangan lakukan pada hasil. Kayak Mbak Sabrina itu pikirnya wah bisa yang itu bagus, tapi itu kayak kita tuh mikirnya sama biar kita tuh bisa tahu nih kemampuan kita tuh sampai mana. Jadi saya bisa atau tidak. Jadi jangan teruskan memikirkan fokus pada hasil ya. Kayak dengan misalnya saya nilainya bagus dan saya udah tahu kemampuan saya itu sampai mana. Berarti tidak terpaku pada hasilnya ya, tapi lebih terpaku pada proses bagaimana mengerjakannya. Ada lagi? Silakan. mungkin Mbak Sabrina bisa belajar lagi sering-sering membaca buku karena kalau
Ada lagi teman-teman? Saya Bu, Silakan. mungkin Mbak Sabrina ini bisa bergabung dengan teman-teman yang mau organisasi. Artinya teman-teman tersebut kayak misalnya dia aktif kegiatan organisasi di sekolahnya atau mungkin lebih diajarkan untuk kerja sama kelompok atau kerja bareng sendiri. Jadi kan seenggaknya walaupun teman-teman itu bisa bermain, apa ya, dia itu bisa membawa pengaruh besar dunia bisa Berarti bergabung dalam hal-hal yang positif. Ada lagi solusinya? Silakan. Walaupun lingkungan sekitarnya mencontek semua, jadi punya jadi diri yang kencang gitu loh untuk diri sendiri. Aku nggak boleh kontak gitu, kayak temukan jadi diri gitu. Jadi nggak usah ikutin lingkungan yang mau kontak, lingkungan yang mau nolong, nggak usah itu kan dia jadi temukan jadi diri satu. Pertama itu mulai dari cara belajar satunya, kenali diri satunya. Yang kedua temukan jadi diri Mbak Sabrina biar kuat gitu, biar Mbak Sabrina itu nggak seperti orang lingkungan yang negatif gitu. Kalau positif ya saling positifnya, kalau negatif juga saling negatifnya. Baik, berarti memahami diri sendiri dan juga menemukan gaya belajar yang sesuai ya. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan solusinya lagi? Baik, jadi solusinya sudah cukup ya. Oke, solusi yang kalian sampaikan itu semuanya sangat baik sekali. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan memberikan treatment kepada Mbak Sabrina terkait permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, tadi Mbak Sabrina berarti tujuannya ini apa? tujuan saya dari konseling Mbak itu biar masalah mencontek saya itu terselesai. Ya maksudnya nggak mencontek lagi, biar masalahnya terselesaikan. Ya, saya itu belajar dengan baik, terus hasil ujian saya jadi hasil kerja saya sendiri, bukan hasil dari mencontek. Berarti tujuannya adalah untuk berhenti menyontek, gitu ya. Nah, baik, jadi treatment yang Ibu berikan dalam konseling kelompok ini adalah menggunakan pendekatan behavior, yaitu dengan teknik self control. Nah, jadi harapannya dengan teknik self control ini Mbak Sabrina itu bisa mengendalikan perilaku menyonteknya. Jadi nanti di sini Mbak Sabrina bisa menemukan solusi yang sesuai, gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya juga, solusinya itu antara lain tidak terpaku pada hasil, tapi lebih memperhatikan prosesnya. Kemudian juga Mbak Sabrina ini bisa lebih memahami dirinya sendiri, kemudian menemukan strategi apa sih yang cocok dalam gaya belajar Mbak Sabrina. Mbak Sabrina ini nantinya juga harus mengurangi waktu bermain dengan teman-temannya agar ada waktu untuk belajar. Nah, dalam tahap self control ini nantinya akan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah dengan berbicara dengan diri sendiri atau self talk. Nah, di sini itu kalian atau khususnya Mbak Sabrina, jadi nanti Mbak Sabrina ini bisa berdiri menghadap cermin nih, misalnya sambil mengatakan gitu, aku tuh nyontek tapi kok perasaanku tuh nggak nyaman gitu, nggak senang, itu gimana gitu, masalahnya tuh gimana, kira-kira aku harus memperbaiki diri, tapi solusinya seperti apa. Nah, dari perkataan-perkataan tersebut tuh nantinya Mbak Sabrina akan menggali secara terus-menerus sebenarnya masalah yang sedang dialami apa, kemudian menemukan nih
oh berarti solusi yang harus saya lakukan itu seperti ini agar saya tidak melakukan masalah tadi. Nah, harapannya di sini itu masalah Mbak Sabrina itu yang menyontek bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah berdebat dengan konfrontasi. Jadi Mbak Sabrina itu bisa melakukan debat dengan diri Mbak Sabrina sendiri, sambil nantinya itu melakukan konfrontasi pada diri Mbak Sabrina sendiri. Misalnya ya, aku tuh pengen nyontek, tapi kalau misalkan aku nyontek, aku nggak bisa membuktikan kepada teman-teman aku, orang tua aku, dan orang lainnya kalau aku itu bisa gitu. Nah, dari sini itu Mbak Sabrina akhirnya punya keinginan, punya kemauan untuk mengurangi yang namanya menyontek. Akhirnya Mbak Sabrina ini bisa belajar sendiri, bisa mulai mengerjakan tugas ataupun ulangannya itu sendiri. Jadi ketika Mbak Sabrina ini melakukan menyontek, bagaimana perasaannya? Ketika saya melakukan kegiatan kayak itu, yang saya rasakan itu pertamanya senang, tapi habis selesai mencontek itu ada timbul perasaan kayak cemas, gimana nanti kalau hasilnya kurang baik seperti itu. Baik, kalau misalkan hasilnya baik nih, hasilnya misalkan UTS-nya, wah UTS aku dapat nilai A nih, perasaannya gimana? Senang. Jadi bangga ya? Bangga. Tapi seharusnya kan Mbak Sabrina ini tidak merasakan bangga. Karena apa? Karena hasil yang didapatkan Mbak Sabrina tadi, yang A itu karena hasil dari menjiplak atau melihat hasil orang lain. Berarti itu kan bukan hasil dari diri Mbak Sabrina sendiri ya kan? Yeah. Nah, dari situ harusnya Mbak Sabrina introspeksi diri. Oh, yang aku lakukan ini tuh salah gitu. Harusnya aku bisa lebih belajar gitu. Belajar di sini itu bukan belajar yang seadanya aja, tapi lebih mengusahakan, lebih mengatur waktu dengan baik agar bisa belajar dengan maksimal. Nah, tadi harapannya dengan Mbak Sabrina melakukan self talk, kemudian berdebat, kemudian juga melakukan self control, itu Mbak Sabrina bisa mulai sedikit demi sedikit menghilangkan perilaku menyonteknya, begitu ya. Karena apa? Perilaku menyontek ini bisa menyebabkan Mbak Sabrina itu bisa menjadi malas. Terbukti kan Mbak Sabrina jadi tidak mau belajar, maunya itu bermain saja gitu. Nah, apabila ini terus-menerus dilakukan, Mbak Sabrina nggak mau introspeksi diri, Mbak Sabrina nggak mau berubah, yang nantinya akan berdampak negatif kepada masa depan Mbak Sabrina sendiri. Nah, di sini itu ada media kartu untuk Mbak Sabrina. Jadi nanti silakan Mbak Sabrina bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan gitu ya. Menurut Mbak Sabrina ini kejadian apa sih yang paling menyenangkan gitu, yang membuat Mbak Sabrina nyaman, tenang, bahagia gitu? Jadi kalau kejadian menyenangkan dari hidup saya ketika saya liburan sama keluarga. Baik, liburan dengan keluarga. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang kedua, apa cita-cita untuk masa depan Mbak Sabrina? Cita-cita saya mau jadi koki. Menjadi seorang koki. Ya, baik. Selanjutnya, harapan terbesar orang tua kepada Mbak Sabrina itu apa? Harapan terbesar orang tua saya itu saya bekerja lebih baik dari kakak saya, jadi saya seperti itu. Berarti bisa menjadi orang yang lebih sukses ya. Kemudian yang terakhir, motivasi apa sih yang selalu tertanam dalam diri Mbak Sabrina itu? Motivasi dalam hal apa? Motivasi hidup yang selalu Mbak Sabrina gunakan supaya agar bisa lebih bersemangat gitu. Motivasi saya itu kesempatan untuk berubah itu pasti ada itu. Jadi tadi kejadian yang paling menyenangkan itu adalah ketika bersama dengan orang tua. Kemudian cita-cita Mbak Sabrina itu menjadi seorang koki. Kemudian harapan terbesar orang tua kepada Mbak Sabrina adalah Mbak Sabrina bisa menjadi orang yang lebih sukses. Dan yang terakhir, motivasi Mbak Sabrina itu adalah kesempatan berubah itu pasti ada. Nah, baik. Jadi kejadian yang paling menyenangkan itu adalah ketika bersama dengan orang tua.
Nah, kalau misalkan nih orang tua Mbak Sabrina itu tahu kalau misalkan Mbak Sabrina suka menyontek, apakah tidak kecewa orang tuanya? Cewek sih. Nah, maka dari itu Mbak Sabrina harus mulai menghilangkan, mengurangi perilaku menyontek yang Mbak Sabrina lakukan. Kemudian tadi Mbak Sabrina ingin menjadi seorang koki. Nah, menjadi seorang koki itu kan pastinya perlu usaha ya. Pastinya Mbak Sabrina harus belajar dengan maksimal agar nantinya mendapat hasil yang sesuai juga. Kalau misalkan Mbak Sabrina mengandalkan menyontek, apakah Mbak Sabrina itu bisa menjadi nantinya koki yang sukses? Bisa Bu. Nah, berarti Mbak Sabrina harus mulai membenahi diri untuk bisa mengatur waktu belajarnya. Selanjutnya adalah harapan terbesar orang tua Mbak Sabrina adalah Mbak Sabrina menjadi orang yang sukses. Nah, apakah dari perilaku menyontek itu Mbak Sabrina bisa menjadi orang yang sukses? Tidak Bu. Nah, maka dari itu Mbak Sabrina harus introspeksi diri bahwasanya menyontek itu bukan perilaku yang baik, sehingga Mbak Sabrina harus berubah dan mengurangi menyonteknya. Dan yang terakhir, motivasinya itu adalah kesempatan berubah itu pasti ada. Nah, Mbak Sabrina itu harus yakin bahwasanya Mbak Sabrina bisa berubah menjadi lebih baik, tidak menyontek lagi, kemudian tidak sering bermain secara berlebihan dengan teman-temannya, lebih rajin lagi belajarnya, lebih memanajemen waktu untuk belajar, gitu ya. Ya Bu. Nah, dari sinilah motivasi Mbak Sabrina itu bisa dijalankan karena apa? Kesempatan-kesempatannya sudah terbuka di depan mata. Jadi tinggal Mbak Sabrinanya itu yang berusaha gitu untuk bisa melangkah maju ke depan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Ya Bu. Apakah bisa dipahami Mbak Sabrina? Bisa Bu. Nah, kira-kira dari diskusi kita kali ini apa sih kesimpulannya? Ada yang ingin menyampaikan? Saya Bu. Silakan. Jadi kan perilaku menyontek itu memang perilaku menyimpang ya. Perilaku menyontek ini memang sebenarnya lebih sering diterapin. Hal ini juga udah menjadi kebiasaan dan kurangnya pengawasan dari segi pendidikan yang kurang lebih efektif. Jadi maka dari itu dari diri kita sendiri harus lebih baik lagi dengan cara belajar, terus cara manajemen waktu belajar yang benar. Selain itu dengan motivasi kita udah di depan mata, maka dari itu kita lakukan aja perlahan-lahan. Nanti itu juga akan secara perlahan akan musnah perilaku kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini, adakah yang ingin menyampaikan pesan-pesannya selama kegiatan? Silakan. Di sini saya jadi tahu permasalahan yang dianggap sepele oleh kalangan remaja di sana kan cuma menyontek, kan cuma individu doang. Ternyata juga berdampak besar ya buat cita-cita saya di masa depan. Nanti kalau saya jadi sekretaris misalnya isinya kan menyontek, apakah nanti kerjanya bikin flash di sofa kayak gitu lah ya. Jadi saya tuh jadi tahu dampak ternyata masa sepele itu bermain besar di masa depan. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya Bu. Silakan. Selain itu apa yang dikatakan oleh Mbak Sabrina itu karena itu bisa menjurus perilaku kita menjadi seorang koruptor. Karena kan perilaku kita itu kayak ibaratnya kita itu menjejaki hasil pekerjaan orang lain tanpa sesuai sama apa yang kita lakuin. Jadi kita merasa nggak percaya diri, dan dengan nggak percaya diri itu kemampuan kita menjadi menurun dan lebih kurang maksimal nantinya. Entah itu pribadi, sosial, dan sebagainya. Baik, mengingat kesepakatan waktu kita ya, maka akan segera kita akhiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa pada teman-teman semuanya karena telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kita diskusikan kali ini pastinya bisa memberi
memberikan manfaat dan ilmu baru kepada kalian ya. Dan Ibu ingatkan lagi bahwasannya kita harus tetap menjaga kerahasiaan terkait informasi yang ada dalam konseling kelompok ini, begitu ya. Baik, jadi konseling kelompok kita kali ini tidak hanya berakhir sampai di sini saja. Nanti pastinya kita akan melakukan pertemuan lagi dengan membahas masalah-masalah yang baru. Kira-kira teman-teman bisa kapan ya melakukannya lagi? Minggu depan di jam yang sama. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya kita tutup dulu pertemuan pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.